Kami menyajikan sesuatu yang mencolok dan aneh. Bukti utama, tanda, keajaiban. Ini adalah objek fisik, sebuah buku tua yang ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Buku ini berisi puisi yang cemerlang, prosa yang mendalam, filsafat yang koheren, dan sistem etis. Ini mengungkapkan fenomena ilmiah dan simetri matematika dengan cara yang luar biasa. Buku ini menawarkan jawaban akhir untuk pertanyaan-pertanyaan utama dan bimbingan etis yang mendalam. Ini memberikan kejelasan dan mengisi pencari kebenaran dengan kepuasan karena memahami tujuan hidup. Buku ini membahas keberadaan Allah dan sepenuhnya mengungkapkan kehendaknya. Bukti adalah kode matematika yang dienkripsi dalam teksnya. The book convincingly verifies the existence of God and at the same time completely reveals His will. This concrete evidence is the mathematical code encrypted within the text. Buku ini memiliki struktur matematika yang kompleks berdasarkan proporsi, simetri, urutan, dan nilai-nilai numerik. Huruf-huruf, kata-kata, kalimat, dan bab-bab selaras dalam struktur yang rumit ini. Menciptakan presisi seperti itu tanpa teknologi canggih tidak dapat dibayangkan, mengingat asal-usul kuno buku itu. Buku luar biasa ini adalah Al-Quran. Ini memberikan jenis bukti yang dicari oleh para pemikir terbesar di masa lalu dan saat ini. Nama-nama seperti Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, dan Al-Farabi datang ke pikiran. Yang lain termasuk Averroes, Avicenna, Thomas Aquinas, Kepler, Galileo, dan Newton. Banyak orang yang kagum dengan kekuatan Allah mencoba untuk memahami ciptaannya melalui akal dan pengamatan. Dengan menggunakan akal, mereka menjelajahi dunia untuk mencari jejak ilahi. Upaya mereka mencapai banyak hal dan membentuk dunia di mana kita hidup hari ini. Pekerjaan mereka menyebabkan perubahan revolusioner dalam pemikiran, gaya hidup, dan prestasi ilmiah. Kontribusi-kontribusi ini membawa kemajuan besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, para jenius tidak mencari pengetahuan untuk kepentingan sendiri. Tujuan utama mereka adalah menemukan bukti yang logis, meyakinkan, dan dapat diverifikasi tentang keberadaan Allah. Mari kita mulai dengan ayat pertama Al-Quran, ditemukan 4 kali di dalamnya. Ayat Bismillah adalah yang paling sering diulang dalam Al-Quran. Ini diterjemahkan menjadi, dengan nama Allah, yang paling murah hati, yang paling belas kasihan. Bismillah adalah contoh sempurna dari fenomena matematika. Frasa ini terdiri dari 6 huruf, mudah diverifikasi bahkan tanpa tahu bahasa Arab. Menghitung huruf 1, 2, 3 sampai 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Setiap huruf memiliki nilai numerik. Penjumlahan ini memberikan nilai setiap kata, tentu, 66, 329, dan 289. Their value 102, 66, 329, and 289. Total numerical value of all words. Nilai numerik total dari semua kata adalah 76. Bismillah memiliki 4 kata, 6 huruf, dan nilai total 76. 19 letters. Total numerical value of Bismillah is 786. Angka 6 digit ini, 76, dapat dibagi dengan min. Tanpa sisa, mari kita analisis lebih lanjut. Kami menulis ulang urutan. Urutan kata dalam Bismillah, diikuti dengan jumlah huruf dalam setiap kata. Urutan ini membentuk angka 8 digit yang dapat dibagi dengan min. Jika kita menambahkan jumlah huruf dalam setiap kata ke huruf dalam kata berikutnya, kita mendapatkan angka 10 digit yang dapat dibagi dengan 9. Menambahkan nilai numerik dari setiap kata ke jumlah hurufnya membentuk angka 15 digit yang dapat dibagi dengan min. Menggabungkan nilai numerik dari kata-kata berturut-turut menghasilkan angka 6 digit yang dapat dibagi dengan 9. Akhirnya, menulis jumlah huruf dalam setiap kata, diikuti dengan nilai numerik dari setiap huruf dalam kata itu, dan kemudian nilai numerik total kata, menciptakan angka 4 digit yang dapat dibagi dengan 9.
divisible by 19. Jika kita menambahkan nomor urutan setiap huruf dari on sampai dengan ke nilai numeriknya, kita mendapatkan angka 10 digit yang dapat dibagi dengan 9. We will get a 62-digit number divisible by 19. Pada pandangan pertama, ini mungkin tampak sebagai manipulasi atau trik yang cerdik. Skeptisisme seperti itu masuk akal dan mencerminkan pikiran yang sehat. Memang mungkin untuk membuat pola, kata-kata, atau bahkan kalimat dengan hati-hati menyesuaikan nilai-nilai mereka. Namun, melakukannya membutuhkan banyak waktu, upaya, dan keahlian matematika. It is possible to create patterns in words, even sentences, adjusting their values accordingly. This will take lots of time and mathematical skills. History knows of such examples. Sejarah telah mencatat contoh-contoh upaya semacam itu, tetapi untuk menerapkan metode ini pada seluruh buku, sebuah karya sastra, dokumen sejarah, kitab suci keagamaan, teks filosofis, kode etika, dan kompendium yudisial, sama sekali tidak realistis. Kompleksitas dan upaya besar yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas seperti itu melampaui imajinasi. Kecerdasan manusia, terutama pada abad ke-7, hanya tidak dilengkapi untuk tugas seperti itu. Ini akan membutuhkan teknologi superkomputer canggih untuk menghitung data sebesar ini. Bukan tanpa alasan bahwa Al-Quran menantang manusia untuk menghasilkan sebuah kitab seperti itu. Atau apakah mereka mengatakan, dia mengharangnya? Katakanlah, bawalah 10 ayat seperti itu, dan panggillah siapapun yang kamu bisa selain Allah, jika kamu benar. Sampai hari ini, tantangan itu belum tercapai, dan tidak ada yang bisa membantah keajaiban matematika Al-Quran. Keajaiban matematika Al-Quran menjamin pelestarian dan keaslian kitab suci. Hal ini berdiri sebagai konfirmasi tak terbantahkan dari asal-usul ilahi Al-Quran. Ayat teliti dari bab ke-Sefor menyatakan, di atasnya adalah 19, surah Al-Mudathir Sefor 3. Apakah Anda ingin menjelajahi lebih banyak fenomena matematika dalam Al-Quran, kali ini tanpa perhitungan yang kompleks? Oke, hanya fakta yang terbukti dan diverifikasi. Fakta, dengan genap dan ganjil, kata ayat. Ayat 3 dari pasal Adnan menarik perhatian kita. Hal ini mengarah pada kemungkinan percobaan. Al-Quran berisi hanfoter bab. Setiap bab berisi sejumlah ayat tertentu. Jumlah total dari hanfoter nomor urutan adalah 16. Jumlah total ayat-ayat Al-Quran yang diberi nomor adalah 14 bab dalam Al-Quran. Setengah dari mereka memiliki nomor urutan ganjil. Setengah dari mereka memiliki nomor urutan genap. Mari kita atur bab-bab berdasarkan kesetaraan dan keanehan. Pertimbangkan jumlah ayat dan nomor urutan mereka. Kita tersisa dengan 4 kategori. Kategori pertama, 2 peluang. Kategori ini memiliki nomor urutan ganjil dan jumlah ayat ganjil. Kategori kedua, 2 genap. Kategori ini memiliki nomor urutan yang genap dan jumlah ayat yang genap. Kategori ketiga, genap aneh, di mana nomor urutannya genap dan jumlah ayatnya ganjil. Kategori keempat, ganjil genap, secara masing-masing, dan akhirnya kategori ganjil genap, di mana semuanya benar-benar berlawanan. Sekarang mari kita gabungkan kategori menjadi kelompok. Di sini kita memiliki bab-bab di mana nomor urutan dan jumlah ayat cocok dengan genap atau peluang. Dalam kelompok lain, ada bab-bab di mana nomor urutan dan jumlah ayat tidak cocok dengan kesetaraan dan peluang. Yang benar-benar mengejutkan adalah fakta-fakta berikut. Dalam kedua kelompok, distribusi dan jumlah ayat tidak hanya simetris tetapi juga sama. Sementara jumlah angka surah dan jumlah ayat dalam kelompok masing-masing sama. Untuk jumlah faktor yang sama di seluruh Al-Quran. Jelas di depan kita adalah harmoni yang sempurna, simetri, dan keindahan. Kode Nanto hadir tidak hanya dalam ayat pertama Al-Quran, tapi secara harfiah berjalan melalui seluruh surah pertama. Al-Fatihah, surah pertama, terdiri dari 7 ayat. Mari kita tuliskan nomor urutan setiap ayat. Jumlah kata dalam setiap ayat. Jumlah huruf di setiap ayat. Nilai numerik dari setiap ayat. Total jumlah kata dalam seluruh surah, jumlah huruf di seluruh surah, 39. Nilai numerik dari semua kata dalam surah, 1040. Sekarang mari kita mewakili urutan yang tersedia sebagai angka yang dapat dibagi dengan nilai. 10,143. Now let us represent available sequences as numbers which are divisible by 19.
Pada akhirnya, kita mendapatkan 10 pola yang dapat dibagi dengan Ning Ning.